Ya, selamat berjumpa kembali untuk adik-adik kelas 10 teknik kendaraan ringan di mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif. Kita kali ini akan membahas apa itu workshop equipment dan apa saja jenisnya beserta fungsinya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Workshop equipment adalah seperangkat peralatan bantu tambahan yang dibutuhkan untuk mempermudah proses kerja mekanik. Workshop equipment ini dapat berupa alat bantu angkat, alat bantu pemindah, ataupun alat bantu penampung. Jenisnya yang pertama ada crane, kedua ada engine stand, tiga ada forklift, 4 ada dongkrak, 5 ada jack stand, 6 ada car lift, nomor 7 ada wheel balancer, dan 8 ada tire changer ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi kali ini saya akan membahas 8 jenis ini ya yang sering digunakan di bengkel otomotif. Yang pertama ada dongkrak ya. Dongkrak sebuah alat pengangkat untuk mengangkat barang berat yang digerakkan tangan. Seperti ini ya cara menggerakkannya. Fungsi dongkrak adalah untuk mempermudah kerja manusia. Biasanya alat ini digunakan untuk mengangkat mobil. Mungkin kalian sudah familiar dengan dongkrak ini ya. Dia dipompa, kemudian manusia ini akan memanfaatkan sistem hidrolis untuk mengangkat beban yang lebih berat. Biasanya dongkrak ini ada di setiap mobil dan fungsinya adalah untuk mengganti atau memperbaiki ban yang bocor ataupun dia mengganti ban. Jenis dongkrak ada 3. Yang pertama ada model botol ya, seperti ini ya. Ini yang paling umum. Dia memiliki sebuah as ya seperti ini. Kemudian di bagian sini adalah untuk memasangkan tuasnya untuk dipompa ya, sehingga tuas ini akan terdorong ke atas sehingga dia mampu mengangkat kendaraan. Yang kedua ada dongkrak buaya ya. Cara kerjanya sebenarnya sama. Kita mengungkit atau memompa bagian tuasnya sehingga dia akan terdorong dan membentuk seperti mulut buaya. Itu kenapa sebabnya dongkrak ini disebut atau dinamakan dengan dongkrak buaya. Dua dongkrak ini memiliki karakter yang sama, yaitu sama-sama digerakkan oleh hidrolis. Namun untuk beban yang bisa dia kerjakan atau dia angkat ini berbeda. Dongkrak buaya memiliki beban yang lebih besar daripada dongkrak botol. Kemudian di bagian yang ketiga atau di jenis yang ketiga yaitu dongkrak gunting. Dia memiliki cara kerja yang berbeda. Kalau yang dua ini menggunakan sistem hidrolis, kalau yang dongkrak gunting ini dia menggunakan sistem ulir. Bagian sini ada alatnya untuk memutar ulir sehingga bagian tengah ini akan terdorong ke atas dan mampu mengangkat kendaraan ya. Pasangannya dongkrak ada jack stand atau penopang. Jack stand merupakan salah satu tools yang digunakan untuk membantu dongkrak, karena jika kita hanya menopang kendaraan menggunakan dongkrak, maka akan bisa terjadi hal yang tidak terduga seperti dongkraknya meleset atau dongkraknya rusak. Rusaknya biasanya adalah sistem hidrolis pada dongkrak itu bocor. Dongkrak dan jack stand harus ditempatkan pada bagian chassis yang kuat. Seperti ini ya. Bagian kendaraan sudah kita dongkrak dan terangkat, kemudian kita pasangkan jack stand sebagai pengaman ya. Nah, setelah jack standnya kita pasang dan pas, kemudian kita bisa melepaskan dongkraknya. Jenis jack stand ada 3. Yang pertama tipe rack ya. Cirinya bagian asnya itu ada gerigi-geriginya seperti ini. Ini berfungsi untuk menyetel tinggi rendahnya jack stand. Yang dua ada tipe pin ya. Cirinya yaitu di bagian asnya ada lubang-lubang. Ini berfungsi untuk menyetel bagian tinggi rendahnya jack stand. Yang ketiga tipe ulir, seperti namanya ya, bagian tengahnya atau asnya ini terdapat ulir. Ini berfungsi untuk menyetel tinggi rendahnya jack stand yang dibutuhkan. Yang ketiga ada crane ya, alatnya seperti ini. Crane merupakan salah satu workshop equipment yang menggunakan sistem hidrolik untuk memudahkan pengangkatan komponen, dan cara kerjanya hampir serupa dengan dongkrak hidrolik, hanya beda konstruksinya saja. Konstruksinya seperti ini. Dia memiliki beberapa roda, kemudian
Di sini ada tabung hidrolisnya dan ada asnya. Yang membedakan di sini asnya dikaitkan sebuah tuas atau lengan ya. Ini biasanya digunakan untuk melepas bagian mesin dari kendaraan dengan sasis kendaraan, atau melepas mesin dari sasis kendaraan. Setelah melepas, kita akan mengangkatnya menggunakan kekuatan sistem hidrolis ini. Nah, setelah terangkat, mesin ini baru kita dorong, atau kren ini bisa kita dorong dan dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman dalam pengerjaan menservis mesin ini. Setelah kita melepas mesin menggunakan kren tadi, kita memerlukan yang namanya engine stand. Engine stand merupakan salah satu workshop equipment yang selalu ada di bengkel otomotif. Ketika engine dipasang pada engine stand, mesin dapat diputar, dibongkar, dan dipasang kembali dan dibersihkan. Nah, ini dipasang ya. Jadi ketika kalian contohnya melepas kepala silinder, dia posisinya seperti ini, dan nanti kalau posisi kita melepas bagian bawah atau karter ini, kita cukup memutar mesinnya saja atau memutar engine-nya saja, berarti nanti posisi karter itu berada di atas. Itu sangat mempermudah mekanik dalam melakukan pekerjaan. Forklift merupakan salah satu workshop equipment yang berfungsi membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayangkan ketika kalian bekerja di perusahaan seperti ini ya, kalian harus memindahkan barang yang banyak dan berat. Tentunya ketika kalian menggunakan manual atau kekuatan otot, itu sangat menguras tenaga dan waktu. Maka kita membutuhkan alat yang namanya forklift ya. Jadi forklift ini bentuknya seperti mobil. Dia memiliki 4 buah roda, namun di depannya itu terdapat lift atau sistem yang bisa naik turun, sehingga kita bisa memindahkan barang dan menaikkan barang di tempat yang tinggi. Yang nomor 6 ada car lift. Car lift menjadi alat yang paling aman untuk mengangkat kendaraan dan memberikan akses yang lebih besar kepada mekanik. Nah, ini tujuannya. Jadi mekanik nanti akan leluasa memperbaiki atau mengontrol, kemudian memperbaiki bagian bawah kendaraan. Mungkin kalian sudah pernah lihat car lift ini di tempat pencucian mobil ya. Maka pencuci itu sangat enak ya, ketika mobil itu sudah berada di atas mereka akan leluasa ya. Akses yang lebih besar ini tujuannya adalah memberikan keleluasaan kepada mekanik ya. Kemudian car lift memiliki 3 jenis ya. Kalian untuk membedakannya cukup mudah, yaitu perhatikan bagian tiangnya ya. Yang pertama ada single post car lift. Dia hanya memiliki 1 tiang seperti ini. Kemudian ada two post car lift. Dia memiliki 2 tiang ya. Yang ketiga ada four post car lift. Dia memiliki 4 buah tiang. Jadi ketika car lift ini dinyalakan, keempat-empatnya akan mengangkat secara bersamaan. Kemudian ada wheel balancer. Wheel balancer adalah seperangkat alat yang mampu mendeteksi ketidakseimbangan sebuah roda. Dia dilengkapi dengan komputer seperti ini ya, atau pengontrolnya ya. Kemudian ban dimasukkan ke posisi di sini dan diset dulu, kemudian dicek, diambil ukurannya, yaitu balancing atau tidak ya. Sangat memudahkan sekali bukan? Yang terakhir ada tire changer ya, bentuknya seperti ini. Tire changer merupakan mesin untuk mengganti ban dari velgnya secara cepat dan mudah. Mengganti berarti dia fungsinya membongkar dan memasang juga ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Ikuti terus Otomodul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.